Selamat malam, perkenalkan nama saya Alessio Siregar dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0547033792. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Oke, pada tugas 3 kali ini tutor sudah memberikan soal. Ini dia soalnya. Dan di sini saya sudah membuat codingannya. Pada tugas 3 kali ini kita ditugaskan untuk membuat website sederhana menggunakan Vue.js dan database-nya menggunakan JSON, dan juga kita menambahkan view komponen dan juga template. Dimana di sini saya sudah menambahkan view komponen dan juga template. Oke, kita coba akan jelaskan web dan juga alur dari view yang sudah kita buat. Di sini informasi stok bahan ajarnya, mana kita coba bagi dua layar. Oke, untuk struktur sudah sesuai dan juga contoh dari template. Nanti saya akan jelaskan. Untuk halaman stok bahan ajarnya sudah sesuai, dimana di soal itu diminta untuk membuat seperti kode judul, nama kategori, PBJJ, lokasi, harga, stok, seperti dan status, lalu aksi. Lalu ada terdapat filter untuk mengedit dan mengurutkan. Ini dia filter, dan juga bisa mereset. Nah, lalu menambahkan data bahan ajar di sini sudah ada. Ketika kita akan coba mengisi contohnya. Tambah bahan ajar, judul bahan ajar contohnya matematika, kategori MK pilihan, PJJ Jakarta, lokasi rak, harga contohnya 6.500. Oke, stoknya kita coba lebih kurang dari speti stok, modul baru kita coba tambahkan. Sudah terisi ya, jadi tidak bisa ditambahkan. Oke, di sini sudah ditambahkan matematika MK pilihan. Nah, di sini juga filter bisa mengurutkan sesuai judul dari A sampai Z, jumlah stok, dan juga harga. Nah, dia mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Dia mengurutkan dari stok yang kecil hingga terbesar. Lanjut, kita kembali ke soal. Lalu ada menghapus bahan ajar, kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil dihapus. Sebelum menghapus data muncul pop-up, dimana tadi kita klik, dia muncul pop-up, tidak langsung menghapus. Dan kita tutup pop-upnya, berhasil menghapus. Coba kita reset. Lalu tracking delivery order, nanti untuk codingannya saya jelaskan di akhir. Untuk halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Untuk tracking DO, di sini kita bisa mencari contohnya nomor DO. Nah, ini dia statusnya, dan juga kita bisa menambahkan DO baru. Oke, ribbon jaringan berhasil ditambahkan status dalam proses.
terdapat fitur menambahkan input dari periode order, dimana tadi kita sudah menginputin dari periode order nomor DO, tahun, berjalan, dan square number. Misalnya nomor DO yang tadi ya, dimana dia berurutan. Di sini kan 1, 2, 3. Nah, dia terisi otomatis 4. Jika ada 4, maka dia terisi otomatis di sini 5. Nah, ini diisi secara manual, nama diisi secara manual, prediksi JNE ada dipilih pengguna berdasarkan pada UPWJJ list. Sudah sesuai tadi, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna. Gunakan elemen select dan menampilkan. Oke. Di sini saya sudah menggunakan elemen select untuk menampilkan si DO tadi. Kita jelaskan dari yang alur stok, dimana template-nya sudah ada dan juga si komponen dari stok sudah ada. Ini dia stok tabel JS. Dia menampilkan tabel stok bahan ajar lengkap dengan filter sort, CRUD, tambah edit hapus, dan juga tooltip catatan saat hopper. Dia menampilkan alert konfirmasi hapus yang tadi kita jalankan. Ini dia. Coba kita kembali ke stok. Nah, dia menampilkan alert konfirmasi hapus. Nah, data berhasil dihapus. Lalu kategori yang tersedia untuk PJD dipilih dan data yang sudah difilter akan diurutkan. Ini dia. Jumlah stok, harga, dia akan diurutkan. Ada statistik ringkasan stok dan juga filter format harga yang menambah prefix tadi, dimana saat kita tambahkan harga, contoh harganya nih, kan di sini kita input 7.000 tadi, namun hasilnya di sini dia menggunakan Rp 80.000, ada Rp dan juga titik. Nah, ini dia fungsinya tadi, filter format harga. Nah, filter format titik yang tadi menambahkan 28 buah, menambahkan satuan buah. Nah, itu untuk stok, dan ini untuk template-nya. Template-nya dia tab ID-nya bernama TPL stock. Di sini dia, kita bisa akan cari TPL stock. Nah, ini TPL stock. Di-include dari template stock tabel HTML. Nah, ini dia TPL stock. Dan satuan bytecode juga dia namanya TPL byte. Saya menyatukannya di file app HTML. Nah, dia mengambil dari folder template dengan nama file status bytecode. Untuk ordernya juga TPL order, saya menyatukannya di file app HTML. DO trackingnya untuk ID-nya namanya TPL tracking. Jadi dia walaupun codingannya berbeda file, dia tetap berhubungan karena menggunakan ID. Nah, TPL modal ID-nya untuk app modal HTML. Lalu untuk database-nya, data bahan ajar JSON, ini dia database-nya. Dan juga PPJS-nya. PPJS ini dia untuk mengelola state global, tab aktif, dan seluruh data dari JSON. Dia dimana PPJS ini mengelola database dari data bahan ajar JSON. Di sini juga ada fungsi-fungsinya, yaitu tambah stok baru, dipanggil dari BA stock table. Lalu menghapus stok, dipanggil dari BA stock table. Ini dia. Oke, untuk fungsi view komponen dan view template sudah saling berhubungan.
dimana untuk fungsi view template berhubungan dengan app HTML dan juga app JS, dan juga berhubungan ke data bahan ajar JSON, dimana juga untuk komponennya juga dia saling berhubungan. Nah, dimana untuk DO trackingnya dia fungsinya mencari DO berdasarkan nomor DO, NIM, lalu prompt tambah DO baru dengan validasi tabel daftar DO dengan modal detail perjalanan, fitur tambah status progres perjalanan, dan juga untuk datanya ini dia pencarian, lalu prompt DO baru, modal detail perjalanan, prompt tambah progres perjalanan, lalu munculkan alert yang tadi kita jalankan. Untuk ordernya untuk mendapatkan daftar paket bahan ajar dan juga daftar ekspedisi, lalu nomor DO berikutnya dikirim saat DO baru berhasil dibuat. Nah, dia ini menampilkan ini wajib diisi, nama wajib diisi prompt yang tadi. Ini dia. Ini wajib diisi, nama wajib diisi. Nah, itu untuk fungsi order prompt JS. Prompt untuk tambah delivery order baru. Lalu ini untuk status badge-nya menampilkan badge status stok bahan ajar aman, menipis, kosong. Ini dia. Nah, ini dia statusnya aman, menipis jika misalnya 0, 0. Dan untuk HTML nya ini dia, ada simbol jika aman checklist, dan jika menipis ada tanda peringatan, dan jika kosong dia akan menampilkan item peringatan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.